Hai Jum, hari ini aku akan nge-recap alur cerita film Triple Threat. Film ini berkisah tentang Jaka yang ingin membalas dendam atas kematian istrinya oleh sekelompok teroris. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan Payu dan Long Fei yang juga memiliki dendam terhadap mereka. Dari sinilah, tiga orang ini akhirnya bersama-sama untuk menghadapi para teroris tersebut. Nah, secara garis besar, itulah ceritanya. Sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Let's see. Kita langsung diperkenalkan Shoshan, seorang miliarder yang ingin menumpas kartel-kartel kriminal di Thailand, tepatnya di daerah Mahajaya. Dengan warisan yang dia dapat semenjak kematian ayahnya, dia mendonasikan semua uangnya untuk kemanusiaan. Scene beralih ke beberapa orang yang berpakaian tentara. Di sini, kita diperkenalkan Payu dan Long Fei. Tim ini dikepalai Dave Rocks. Mereka berencana menyerang sebuah camp di tengah hutan. Di dalam camp tersebut, kita diperkenalkan Jaka, seorang tentara bayaran yang ditugaskan menjaga camp tersebut. Saat Dave Rocks dan timnya menyerang camp tersebut, istri Jaka tertembak dan mati. Jaka yang sangat kehilangan berusaha membalas mereka, lalu dia berhadapan dengan Payu. Sempat terjadi pergelutan di antara mereka, tapi tiba-tiba Long Fei menembakkan granat launcher. Jaka tergeletak karena ledakan tersebut. Hal itu yang membuat Payu mengira Jaka sudah mati. Lalu, dengan brutal, tim ini membunuh setiap orang yang ada di sana. Saat Payu ingin membebaskan seorang tahanan, kepala camp bilang kalau orang tersebut teroris paling berbahaya. Teroris tersebut bernama Collins. Setelah Collins bebas, dia membunuh kepala camp dengan tangan kosong. Lalu Dave Rocks memerintahkan timnya untuk meledakkan semua bangunan yang ada di situ. Setelahnya, mereka pergi dari sana. Dan ternyata, Jaka masih hidup. Dengan susah payah, dia menguburkan satu persatu mayat yang ada di sana, termasuk mayat istrinya. Dengan rasa sedihnya, dia berjanji akan membalas dendam atas kematian istrinya. Besoknya, seorang bernama Su Feng membaca berita yang mengabarkan kalau Shoshan akan mendonasikan seluruh warisannya untuk membasmi sindikat kejahatan di Mahajaya. Dia pun menelepon Collins dan timnya untuk membunuh Shoshan. Scene beralih ke Jaka. Dia menemukan keberadaan Payu dan Long Fei di tempat pertarungan ilegal. Jaka pun melihat situasi dan pertarungan Payu. Di sini Payu melawan jagoan di tempat pertandingan tersebut. Dengan kemampuan Muay Thai-nya, dia dengan mudah membunuh petarung tersebut. Setelahnya, Jaka ingin bertanding dan dia menghadapi Long Fei, si ahli Tai Chi. Sempat terjadi pertarungan yang panas di antara mereka. Di tengah pertarungan, Jaka bilang kalau dia akan membalas atas kematian istrinya. Disinilah baru Long Fei tahu kalau Jaka adalah orang dari camp tersebut. Tapi karena Jaka sedang terluka, dia dengan mudah dikalahkan oleh Long Fei. Lalu Long Fei dan Payu membawa Jaka dan mengobati lukanya. Long Fei pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka dibayar untuk menjalankan misi kemanusiaan, tapi mereka dibohongi. Di hari itu, Payu berencana menyelamatkan para sandera, tapi The Frogs memerintah akan anak buahnya untuk mengurung Payu dan Long Fei. Untungnya, mereka berhasil meloloskan diri. Mereka pun membebaskan semua sandera dari sana sebelum bomnya meledak. Lalu Payu cerita kalau dia dikhianati dan ditinggalkan untuk mati. Mereka berdua punya musuh yang sama. Payu pun menanyakan apa yang dilakukan Jaka di camp tersebut. Jaka bilang dia dan teman-temannya adalah tentara bayaran yang ditugaskan untuk menjaga camp. Lalu Jaka menanyakan apa rencana mereka. Payu bilang mengumpulkan uang dulu agar bisa balas dendam. Tapi
Jaka bilang dia punya rencana yang lebih baik karena dia punya banyak kontak yang bisa digunakan untuk mencari informasi. Dia meminta mereka untuk bekerja sama dengan dia. Lalu, Jaka meminta mereka untuk bersulang. Besoknya, Xiaoshan sedang menuju sebuah hotel karena dia berencana melakukan wawancara di sana. Scene beralih ke Payu dan Long Fei. Saat mereka berdua bangun, Jaka sudah tidak ada di sana. Dan tiba-tiba, polisi datang dan merangkap mereka berdua. Lalu, di luar kantor polisi, Jaka menelpon Collins. Dia ngasih tahu kalau ada 2 orang yang selamat dari penyerangan camp dan ditahan di kantor polisi. Sementara itu, Xiaoshan yang selesai wawancara sudah dipantau oleh Collins dan timnya. Tanpa basa-basi, dia menembaki semua orang yang ada di sana. Untungnya, Xiaoshan berhasil melarikan diri. Lalu Xiaoshan menuju kantor polisi Mahajaya. Collins dan anak buahnya dengan cepat menuju ke sana. Saat Xiaoshan sampai di kantor polisi, karena keterbatasan bahasa, Long Fei diminta untuk jadi penterjemah Xiaoshan. Tiba-tiba, kantor polisi tersebut dibombardir oleh Collins dan timnya. Xiaoshan pun meminta Long Fei untuk menolongnya kabur dari sana. Satu persatu, polisi dihabisi oleh Collins dan timnya. Saat mereka mau kabur, salah satu anak buah Collins menangkapnya. Disinilah Payu mulai menghadapinya dengan kemampuan Muay Thai yang dia miliki. Payu sempat terpojok, tapi dengan santainya Jaka datang dan menembak anak buah Collins dari belakang. Akhirnya, Payu tahu kalau semua ini adalah bagian dari rencana Jaka. Jaka pun memintanya segera kabur dan dia akan menghambat anak buah Collins. Akhirnya, Jaka pun berhadapan dengan salah satu anak buah Collins bernama Mook. Dengan mudah, Mook bisa dihentikan dan Jaka menembaknya dengan granat launcher yang membuat tubuh Mook hancur berkeping-keping. Collins dan timnya yang berusaha mengejar mereka malah kehilangan jejaknya. Lalu Collins meminta Choi dan yang lain untuk segera pergi dari sana. Sementara Collins sendiri akan mencari jejak mereka. Su Feng pun menghubungi Collins dan marah karena Collins tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dia meminta Collins untuk cepat-cepat membunuh Xiaoshan, kalau tidak Su Feng akan meminta orang lain untuk membereskannya. Tiba-tiba, seorang polisi datang dan mau menangkap Collins. Disinilah Jaka datang dan menyelamatkan Collins. Tapi Collins menanyakan kenapa Jaka menyelamatkannya. Jaka pun menjelaskan kalau dia juga sedang mengejar Payu dan Long Fei. Jadi Jaka menawarkan kerjasama dengan Collins. Collins sempat menolak tawaran Jaka, tapi Jaka akhirnya bisa membuat Collins percaya dengan dia. Saat Collins dan anak buahnya kumpul, Deverock sempat meragukan Jaka. Tapi karena mereka dikejar waktu, akhirnya mau gak mau mereka mengikuti rencana Jaka. Lalu Jaka ngasih tahu kalau Xiaoshan orang Cina. Satu-satunya tempat dia akan pergi adalah kedutaan Cina. Scene beralih ke Payu dan Long Fei. Saat mereka mau menuju kedutaan Cina, jalanannya macet. Xiaoshan pun menelpon anak buahnya dan menanyakan apa yang terjadi di kedutaan. Lalu dia menjawab kalau ada ancaman bom di kedutaan, makanya jalan di daerah tersebut ditutup. Long Fei merasa ada yang aneh. Dan benar saja mereka disergap oleh anak buah Collins. Tapi untungnya mereka berhasil kabur. Di sini mereka bertiga merencanakan rencana selanjutnya. Xiaoshan bilang mereka akan terus mengejarnya, jadi satunya cara adalah menghadapi mereka. Lalu Payu punya ide untuk menjadikan Xiaoshan umpan. Dia pun menelpon Collins untuk menawarkan pertukaran. Payu mau $100.000 dan Payu akan menyerahkan Xiaoshan ke mereka. Collins pun setuju dengan tawaran itu. Deverock sempat menentangnya karena dia yakin itu semua jebakan. Tapi Collins meyakinkannya kalau dia juga akan menjebak mereka. Collins meminta Deverock mencari beberapa orang penembak untuk menjebak mereka. Collins merasa dia akan menang dengan rencana tersebut. Padahal musuh yang sebenarnya ada di dekat mereka dan sedang mendengarkan. Ya, si Jaka.
Shin beralih ke Payu. Dia mencari beberapa senjata dari kenalannya. Lalu mereka bertiga menuju tempat yang disepakati. Payu yang sudah tahu rencana mereka berpisah dari Long Fei dan Xiao Shan. Saat Long Fei sedang membuat kesepakatan dengan Collins, Payu membunuh satu persatu anak buah Collins. Lalu, dari belakang Payu mencoba menembak Collins. Dari sinilah mereka mulai berpencar dan saling berhadapan satu lawan satu. Jaka melawan Devrox dengan tangan kosong, tapi Devrox terlalu kuat. Sampai Jaka pun akhirnya terpojok. Sementara itu, Long Fei menghadapi Choi. Dengan kemampuan Tai Chi-nya, dia dengan mudah bisa mengalahkan Choi. Dan setelahnya, dia membantu Jaka untuk membunuh Devrox. Setelahnya, Jaka menghubungi kedutaan Cina dan ngasih tahu lokasi mereka. Sementara itu, Payu menghadapi Collins. Tapi karena Collins terlalu kuat, Payu dibuat babak belur. Untungnya, Jaka datang dan mereka berdua menghadapi Collins. Meskipun berdua, mereka tidak mampu mengimbangi kekuatan Collins. Yang ada, Jaka malah berhasil dikalahkan. Sekarang tinggal Payu satu-satunya harapan mereka. Singkat cerita, Payu berhasil membunuh Collins. Mereka pun berhasil selamat dan bantuan dari kedutaan Cina datang. Polisi juga berhasil menangkap Su Feng, dalang dari semua ini. Dan film pun berakhir. Ada beberapa plot dan ketegangan yang nggak bisa aku ceritain di video ini. Jadi, kalau kalian penasaran, silahkan ditonton full filmnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah, Jum.